selanjutnya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Dinta Sumarah sebagai moderator dan teman saya. Nama saya Sofia Baita Awalia sebagai pemateri. Saya Deva Pramita sebagai pemateri. Saya Supriawati sebagai pemateri. Saya Lady Wulandari sebagai Kami akan memulai presentasi kami, tapi sebelum kami mempresentasikan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andu Sukirno dan teman-teman sekalian karena telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan. Kami akan memulai yang pertama ada pengertian peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Materi selanjutnya mengenai pengertian manajemen peserta didik akan dijelaskan oleh teman kami Lady Wulandari. Kepada Lady, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas lagi yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lady Wulandari. Yang materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik akan dijelaskan oleh teman kami Selvi Riawati. Kepada Selvi Riawati kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama itu adalah fungsi yang berkenan dengan mengembangkan individual atau peserta didik, yaitu di mana diharapkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya tanpa ada hambatan yang berarti. Yang kedua adalah fungsi yang berkenan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Hal ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenan dengan menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik. Dengan adanya fungsi ini diharapkan siswa mampu menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya agar berkembang secara menyeluruh. Yang keempat itu adalah fungsi yang berkenan dengan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta. Selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik. Di sini ada dua tujuannya, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan bakat, minat serta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen peserta didik akan dijelaskan oleh teman kami Deva Pramita. Kepada Deva kami persilakan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksud dengan prinsip adalah sesuatu yang harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Sedangkan prinsip manajemen peserta didik memiliki arti bahwa dalam rangka manajemen peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini harus selalu dipegang dan dijadikan pedoman. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan prinsip-prinsip manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik merupakan bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan
akan dijelaskan oleh teman kami Lia Siti Nurbaiti yang mulia. Kepada Siti kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik, di mana menurut Imron tahun 2016 mengatakan bahwa ruang lingkup manajemen peserta didik dibagi menjadi 9. Yang pertama itu ada perencanaan peserta didik. Perencanaan ini dilakukan jika ada masalah-masalah di suatu pendidikan, masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua yaitu ada penerimaan peserta didik baru. Hal ini sangat penting dilakukan karena merupakan salah satu kegiatan manajemen pendidikan. Yang ketiga ada orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan ini merupakan kegiatan awal saat peserta didik ini sudah berada di lingkungan sekolah, yang mana orientasi ini dilakukan untuk mengenalkan sekolah kepada peserta didik baru. Dan yang ketiga yaitu dan yang keempat yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik ini digunakan untuk membagikan kelas pada setiap siswa. Dan yang kelima yaitu kode etik. Kode etik atau peradilan ialah dengan adanya norma-norma atau aturan tersebut, maka peserta didik akan lebih terarah dan teratur serta tidak semena-mena dalam bertindak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dia telah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ruang lingkup manajemen peserta didik. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang kurang mengerti dengan materi yang kami jelaskan. Kami membuka cuma 2 pertanyaan saja. Pada yang bertanya kami persilahkan. Kepada Elpa kami persilahkan. Baik, pertanyaan saya yaitu layanan apa saja yang dapat menunjang pengelolaan dalam peserta didik? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah, terima kasih Elpa. Kepada teman yang ingin bertanya lagi, kepada Putri Nasution kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti Nasution, saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik? Terima kasih kepada Putri dan Elpa yang bertanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, izinkan kami undur diri sejenak untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Perpustakaan, layanan kantin, dan layanan kesehatan, layanan transformasi sekolah, layanan asrama, dan layanan ekstrakurikuler, layanan laboratorium, dan keamanan. Bagaimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Putri Nasution akan dijawab oleh teman kami Lia. Kepada Lia kami persilahkan. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah konsep dasar dari manajemen peserta didik? Menurut Mulyasa tahun 2012 mengatakan bahwa manajemen peserta didik merupakan pengolahan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik yang dimulai semenjak mereka masuk ke sekolah sampai keluar, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik. Apakah Putri sudah mengerti? Jawabannya saya terima kasih ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ada menarik kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan dan mengurusi segala macam yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah, mulai dari peserta didik mendaftar, diterima, masuk ke sekolah atau penerimaan siswa baru, orientasi di sekolah, mengurusi siswa atau peserta didik selama ia bersekolah di sekolah tersebut, sampai dengan peserta didik tersebut lulus dari sekolah tersebut. Dengan adanya manajemen peserta didik, maka peserta didik atau siswa akan lebih terarah, teratur selamanya bersekolah di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Sekian hasil presentasi kami akhiri dengan terima kasih. Selamat siang.